Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, viral di media sosial soal Gibran yang kabarnya begitu bingung ya baca baca apakah ini baca surat, apakah ini baca teks, apakah ini baca apa begitu kan ya? Apakah baca schedule yang kemudian mau disampaikan kepada publik? Ngeri bos ya, ini momen Gibran Raka Buming Raka ya pusing ya baca dokumen jadi sorotan ya. Ada netizen yang mengatakan mumet kan ya bos jadi presiden. Mumet kan ya. Jadi artinya apa? Artinya kapasitas Gibran ini dipertanyakan oleh publik sebagai wakil presiden kita. Jadi pengalamannya ya sebenarnya ya sudah menjadi wali kota Solo begitu kan ya, tapi begitu kan gagasannya sampai hari ini ya di luar dugaan masyarakat seolah-olah ya hanya itu aja mereka begitu. Makanya dengan adanya seperti ini ya Gibran ini dianggap mumet begitu kan ya membaca teks begitu kan ya, membaca dokumen-dokumen ya yang dianggap menjadi sorotan. Wah. Ngeri nih bos. Ini ngeri sedap begitu kan. Artinya apa? Artinya ya bisa saja ini momen benaran begitu kan ya. Ini momen kan bos jadi wapres ya. Momen bos jadi wapres. Makanya keluarga dari Mulyono kan joget-joget. Jogetin dulu aja lah. Asik. Jadi saya kira ya karena mentalitas sebagai seorang presiden dan wakil presiden begitu kan ya, itu harus benar-benar ada dalam jiwa kita. Pengalamannya ya kritikannya begitu ya. Mereka dikritik tidak ciut, disoraki tidak ciut begitu. Seperti Prabowo begitu kan. Ya mana mereka dikritik di apapun mereka sabar, santai aja begitu. Berbeda dengan Jokowi begitu kan ya. Kalau Jokowi dikritik sana sini malah buzzer-buzzernya yang kemudian mereka membalas itu. Ngeri-ngeri sedap bos ya, ngeri-ngeri sedap. Tapi inilah yang kita tahu bahwa ya kalau membaca dokumen, membaca teks jangan di depan umum lah, biar tidak ketahuan. Jujur saya curiga ya beliau tidak tahu apa isi dokumen yang beliau pegang. Ya buat apa? Tapi untuk formalitas ya lihat saja, amati, sepertinya hal itu akan ditandatangani. Ini komentar dari netizen begitu kan. Jadi semua orang punya kemampuan masing-masing ya. Ada yang punya gagasan, ada yang tidak punya gagasan. Jadi gampang begitu kan ya. Orang yang ingin menjadi pejabat, orang yang ingin menjadi terkenal, orang yang ingin menjadi presiden dan wakil presiden, gampang. Sangat gampang sekali begitu kan. Kenapa kok gampang? Ya kita lihat saja, pejabat saja begitu kan. Ketika menjilat sana sini begitu ya. Orang yang kemudian aktif di media sosial, mengkritik sana sini, bisa saja jadi penjilat. Bisa saja. Orang-orang yang viral begitu kan, apakah mereka punya kapasitas dan gagasan? Saya kira tidak begitu kan. Jadi inilah yang kemudian karakter kita begitu. Kalau tidak punya jiwa leadership yang kuat, maka tidak bisa untuk ini semua. Akan terjebak dengan pola-pola pemikiran yang viral hari ini. Jadi ya apalagi pemimpinnya masih muda begitu kan. Coba kita lihat saja pejabat-pejabat yang kemudian baru dilantik, kabarnya begitu kan ya. Kabarnya ada yang ya hanya di media sosial kemampuannya yang ngotak-atik, hanya share sana sini begitu kan, hanya tweet sana sini begitu, jadi pejabat. Keluar sana sini bersuara lantang sana sini,
ditawari pejabat. Ini kan artinya apa? Ditawari jabatan. Artinya apa? Artinya kita tahu bahwa ya branding itu sangat penting, tapi kita lihat saja kalau hanya itu tidak punya gagasan ngapain juga begitu kan ya. Ya nanti dikatakan ahli komunikasi, ahli ini, ahli itu ya. Jangan salah dipilih IPK-nya 2,3. Ini momen Gibran pusing baca dokumen jadi sorotan. Ini komentar-komentar dari netizen ya. Dulu tata bahasa Gibran disoroti karena berantakan seperti anak putus sekolah. Kini ganti video Gibran disoroti karena dinilai tampak pusing baca data hingga netizen minta mundur. Tapi ya anak haram konstitusi tak punya malu. Ini komentar netizen. Ngeri-ngeri sedap bos. Ya komentar-komentarnya ngeri-ngeri sedap. Jadi saya kira saya sudah katakan bahwa semua orang punya kapasitas masing-masing. Ya dengan cara apa, dengan cara itu. Yang penting bisa bekerja di mata rakyatnya. Jadi saya kira itu begitu tidak ada relevannya begitu ketika ada yang masuk gorong-gorong, ada yang masuk ini begitu kan. Kenapa? Karena selama ini kalau kita melihat dengan apa yang kemudian dilakukan oleh rezim Jokowi dan bahkan seorang Jokowi pun jarang sekali keliling ke kampus yang memberikan motivasi besar lah sebagai keberhasilan sebagai seorang presiden. Kan itu logikanya. Misalnya di segi teknologi, hilirisasi, ekonomi begitu kan. Apakah jangan-jangan takut kalau ditanyakan bagaimana ekonomi gagal di era Jokowi? Ngeri-ngeri sedap. Jadi artinya apa? Artinya ayolah kita berpikir secara jernih. Kita melihat pemimpin kita, siapapun, kita tetap mendukung begitu kan. Tapi jangan norak-norak amat di depan publik. Kan itu. Jadi saya menganggap bahwa ya seorang Jokowi ini sebenarnya begitu kan ya, sebenarnya ya kelilinglah ke beberapa kampus ya, ciptakan kesuksesan itu, ciptakan kepada mahasiswa, kepada adik-adik di situ begitu kan ya. Kalau ini bisa, saya kira sampai kapanpun akan bisa. Ya mau bagaimana lagi kalau sudah ya inilah momennya begitu kan ya, inilah yang akan terjadi begitu. Sehingga banyak komentar-komentar netizen dianggap ternyata ya memang kosong. Ini ternyata memang kosong. Wapres Gibran hadiri rembuk tani nasional tanpa pidato sambutan. Banyak yang kemudian mengomentari seperti itu begitu kan. Dianggap pemikirannya adalah blank, pandangannya setengah sadar. Ya momen di situ begitu. Padahal staf khususnya banyak begitu. Jadi saya kira dengan adanya seperti ini ya nggak usah bacalah di depan umum ya, nggak usah cek di depan umum begitu kan ya, buat apa juga. Jadi ini sebagai wakil presiden, dan presiden itu punya marwah yang sangat luar biasa di mata dunia, di mata rakyat Indonesia begitu. Artinya ya hal-hal yang kecil ya jangan di depan publik. Kalau memang tidak tahu ya sembunyi-sembunyi aja, itu aja kok. Repot begitu kan ya, kalau sudah sembunyi-sembunyi kan enak, nggak ketahuan di publik. Tapi saya akui di era kepemimpinan Prabowo Gibran ini soal hukum ya begitu kan ya, sekarang ini sudah mulai agak tinggi begitu kan, sudah mulai diperhatikan. Tapi nggak tahu lagi apakah karena Prabowo yang menjadi presiden atau nanti sebaliknya, kalau Gibran menjadi presiden apakah kembali ke zaman Jokowi atau bagaimana, kita tunggu saja ya. Jadi kalau Prabowo berhasil ya Gibran dianggap berhasil karena satu kesatuan begitu kan ya. Coba kita baca momen Gibran Raka Buming Raka pusing baca dokumen jadi sorotan netizen. Momen kan bos jadi wapres. Ini komentar-komentar dari netizen. Publik yang baru-baru ini menyoroti video Wakil Presiden Indonesia Gibran Raka Buming Raka yang tampak sedang membaca sebuah dokumen. Mencuri perhatian netizen, ramai menyoroti ekspresi Gibran yang nampak kebingungan. Video Gibran Raka Buming Raka sedang membaca dokumen ini diunggah oleh akun Yaguram hingga menjadi viral di media sosial. Dalam waktu singkat, cuitan ini kemudian mendapatkan berbagai komentar dari netizen. Dalam video berdurasi 18 detik itu, Gibran Raka Buming nampak sedang membaca sebuah dokumen tipis. Di belakangnya terlihat sejumlah warga seolah-olah sedang memandanginya. Tidak diketahui dengan pasti ya mengenai kapan video itu diambil, namun netizen ramai menyoroti ya Gibran Raka Buming Raka terlihat kebingungan ketika membaca dokumen-dokumen tersebut. Wah, ada apa begitu kan? Atau jangan-jangan banyak tuntutan. Rakyat menuntut ini, rakyat menuntut itu. Bisa saja itu terjadi.
Ya, mau bagaimana lagi begitu? Semua pemimpin itu ya tidak selamanya punya gagasan yang cemerlang. Ada yang tidak punya gagasan, ada yang dipilih karena viral, ada yang dipilih karena faktor kliennya begitu kan. Ada yang dipilih karena faktor orang keluarganya begitu. Itu biasa dalam dunia politik. Tapi kan semua politisi sekarang kan sudah punya kapasitas, setidaknya pengalaman yang kuat begitu kan ya. Saya kira kalau ketua umum partai itu uji nyalinya sangat tinggi sudah. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hot dari podcast rakyat ini, jangan lupa di subscribe.